manusia pada zaman Yesus hidup dan ditanggapi oleh Yesus dengan berdoa agar kita semua menjadi satu. Marilah pada hari komunikasi sosial sedunia ini kita saling mendoakan agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam kemampuan mendengarkan dengan telinga hati di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin kompleks ini. Mendengarkan dengan telinga hati di tengah-tengah keluarga kita, di dalam masyarakat dan bangsa kita, di dalam gereja kita, sehingga kita dapat menjadi benih-benih yang baik yang ditaburkan di tengah-tengahnya, menghasilkan buah yang berlimpah, menjawab kegelisahan zaman kita, gereja kita, bangsa kita. Moga-moga dengan terus bertumbuh di dalam kemampuan untuk mendengarkan dengan telinga hati secara konkret, kita pun mampu menggunakan, memanfaatkan alat-alat komunikasi sosial modern untuk mempersatukan, bukan yang sebaliknya. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu, Allah perancangnya. Bagimu Allah kasih dan sembah, izinkan putramu tangani rumahmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh gereja kita menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56. Paus Fransiskus mengajak kita lewat pesannya agar kita terus bertumbuh dalam kemampuan untuk mendengarkan dengan hati. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kegelisahan masyarakat, dan mendengarkan saudari-saudara kita siapapun dia. Marilah kita mohon semoga gereja kita pun selalu siap untuk mendengarkan umatnya, sehingga dapat memberikan yang paling baik bagi umat, bagi kemuliaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56. Bapa Suci memberikan pesan kepada kita dengan judul Mendengarkan dengan Telinga Hati. Ketika saya membaca judul ini, saya langsung teringat kembali kata-kata Paus Fransiskus ketika beliau memberikan contoh bagaimana kita, siapapun kita, dapat berjalan menuju kesempurnaan kasih yang adalah panggilan kita semua. Paus Fransiskus antara lain memberikan suatu contoh sangat konkret. Seorang ibu pulang ke rumah sudah lelah, tetapi salah seorang anaknya minta waktu untuk bercerita tentang mimpi-mimpi dan harapan-harapannya. Meskipun sudah lelah, ibu itu duduk mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih. Lalu Paus mengatakan bahwa yang dilakukan oleh ibu itu adalah satu langkah maju menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan Kristiani, bahkan menuju kesempurnaan kesucian. Kesimpulan saya, Paus ingin menyatakan hal yang serupa, tetapi lebih luas jangkauannya melalui pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini. Mendengarkan dengan telinga hati adalah jalan untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan kasih. Saya juga langsung teringat akan akhir kisah perumpamaan tentang penabur sebagaimana diceritakan oleh penginjil Lukas. Saya kutip, "Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang," bukan firman, orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dengan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Perumpamaan ini adalah pesan bagi kita, agar kita menjadi pendengar firman yang baik, dengan menyimpan firman itu di dalam hati, mendengarkan dengan telinga hati, agar kita dapat ditaburkan menjadi benih yang baik dengan mengusahakan hidup yang berbuah. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika sampai pada tahap ini, muncul pertanyaan di dalam diri saya. Bagaimana caranya kita dapat mendengarkan firman dengan telinga hati kita? Di dalam istilah bahasa Jawa, tentunya ada juga di dalam bahasa-bahasa daerah yang lain, dinamika dasar ini diungkapkan dengan kata ini, 3 kata. Neng, ning, nung. Neng berarti meneng, dalam bahasa Indonesia diam. Ketika kita diam, semua pengalaman hidup kita mengendap. Dan ketika pengalaman hidup kita itu mengendap, batin kita, mata dan telinga hati kita menjadi wening, ning, bening. Ketika mata hati kita bening, telinga hati kita bening, kita mampu melihat realitas dan mendengarkan realitas itu dengan jernih, tidak kabur atau bias. Inilah kata yang kedua, bening, wening, jernih. Ketika batin kita bening, kita dapat mendengarkan kehendak Allah, menemukan kehendak Allah di dalam suatu peristiwa atau apapun yang melintas di dalam hidup kita. Itulah arti kata yang ketiga, nung, singkatan dari kata tunung, yang dengan mudah dapat kita artikan sebagai kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan mendengarkan dengan telinga hati, kita akan dimampukan untuk membaca kegelisahan sosial yang selalu menyertai hidup manusia sepanjang zaman. Dan di dalam kegelisahan itulah Allah ingin menyampaikan kehendak-Nya. Kegelisahan seperti itu juga dimiliki oleh Yesus dan diungkapkan dengan sangat pendek di dalam doa yang Ia ucapkan sebagaimana dikutip di dalam Injil yang tadi dibacakan. Rumusannya sangat pendek. Memang dunia tidak mengenal Engkau. Di balik kata dunia adalah kenyataan hidup manusia sepanjang sejarah yang ditandai dengan permusuhan, konflik, kebencian, ketidakadilan, keserakahan, dan semua watak manusia yang memisah-misahkan, yang meminggirkan, yang mengeksklusikan, watak yang sudah ada sejak sejarah umat manusia. Dan bahayanya sekarang ini adalah watak seperti itu dengan mudah menjadi daya perusak yang semakin dahsyat kalau kita salah menggunakan alat-alat komunikasi sosial yang semakin modern. Kegelisahan itu, dalam istilah kita sekarang, berbagai macam bentuk segregasi sosial yang semakin kompleks, dipicu oleh berbagai macam kepentingan, ditanggapi di dalam doa Yesus yang sama, yang sampai diulang 3 kali, yaitu supaya kita dan seluruh umat manusia bersatu, menjadi satu, bahkan sempurna menjadi satu. Ketika kita pun pada zaman ini mendengarkan dengan telinga hati, kegelisahan sosial umat manusia zaman ini masih sama dengan yang menjadi kegelisahan manusia pada zaman Yesus hidup, dan ditanggapi oleh Yesus dengan berdoa agar kita semua menjadi satu. Marilah pada hari komunikasi sosial sedunia ini kita saling mendoakan agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam kemampuan mendengarkan dengan telinga hati di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin kompleks ini. Mendengarkan dengan telinga hati di tengah-tengah keluarga kita, di dalam masyarakat dan bangsa kita, di dalam gereja kita, sehingga kita dapat menjadi benih-benih yang baik yang ditaburkan di tengah-tengahnya
menghasilkan buah yang berlimpah, menjawab kegelisahan zaman kita, gereja kita, bangsa kita. Moga-moga dengan terus bertumbuh di dalam kemampuan untuk mendengarkan dengan telinga hati secara konkret, kita pun mampu menggunakan, memanfaatkan alat-alat komunikasi sosial modern untuk mempersatukan, bukan yang sebaliknya. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam sehat, berlimpah berkat untuk keluarga dan komunitas Anda. Selamat hari Minggu.